Halo Kak. Oke, Wah, makasih ya Kak sudah menanti nih. Tadi ada trouble sedikit nih di Instagramnya ya. Oke, Kak Fadila sudah siap di sana? oke siap. Oke, kita mulai ya Kak. Oke, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bilo. Alhamdulillah ya hari ini spesial banget gitu ya. Spesial terus memang kalau untuk Bilo. Ya jadi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Masya Allah ya. Banyak sekali bisnisnya, yaitu Kak Nur Fadilah Eskom, sarjana komunikasi ya Kak. komputer, Selaku owner dari komputer, oh sarjana komputer, komputer. Ya, ya sorry, sarjana komputer ya ternyata teman-teman Eskom itu. Oke, selaku ini ya owner dari Puyuhai, terus juga ada Make Cafe Lamongan dan juga Cakra Langit Developer. Oke, ini banyak banget Kak bisnisnya, Masya Allah. Dan tema kita hari ini yaitu tentang berbisnis sejak muda, why not gitu ya. Oke, sudah nggak sabar nih ya Kak untuk berbincang-bincang. Langsung aja kita sapa dan ngobrol dengan teman ngobrolnya Habilova hari ini. Assalamualaikum Kak Fadila. ya, waalaikumsalam. Hai Ini Belova. Fadila ya Kak. Iya. Oke, Salam kenal. Saya Vicky, tim dari Habilova Kak. salam Iya. kenal Kak Vicky. Kak Fadila gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah ya. Cuaca di sana gimana nih Kak? Cerah? Cerah dan lumayan panas sepertinya nanti ya. Oh ya Kak Fadila ini di mana ya? Domisilinya Di ya? Lamongan. Oh di Lamongan Di ya. Berarti. Mm-mm, mm-mm. Alhamdulillah seneng banget sih Kak bisa kenalan, bisa silaturahmi sama Kak Fadila hari ini. Jadi ya tadi sudah saya sebutkan juga ya, Kak Fadila ini memang owner dari berbagai bisnisnya ya. Banyak banget nih bisnisnya. Tadi ada apa aja tuh? Owner Puyuhai. Puyuhai ini di bidang makanan ya Kak ya. ya, Bakaran bakar kuliner bak ayam. seperti catering. Oh seperti catering. Oke. Terus juga ada Make Cafe. Ini cafe ya. Berarti minuman Cafe ya. itu. Dan juga Cakra Langit Developer ini di bidang apa nih Kak? Software house, software house, jasa aplikasi, pembuatan aplikasi. Oke, nah itu ya Bilov ya banyak banget bisnisnya Masya Allah. Nah selain itu ada lagi nggak Kak yang belum disebut mungkin? Tapi ini baru persiapan belum. Karena Coming rencana soon, coming soon nanti ya. ya coming soon. Nanti aja. Oke, masih rahasia. Nanti bisa langsung cek di mana Instagramnya Puyuhai mungkin Iya, ya. ada Ya. ada semua ada tiga. Ada tiganya ada. Oke. Nah, Kak Fadila ini kan banyak banget bisnisnya ya kayak. Ini emang punya ketertarikan di bisnis ya kak ya. Alasannya tuh apa sih kak? Oke, alasannya yang pertama itu kita bisa menentukan lokasinya kan kalau bisnis itu. Kalau misalnya pegawai kan ditempatkan di sini gitu ya. Kalau bisnis enggak, kita bisa bahkan kita yang survei lokasi. Kita maunya di mana itu kita yang menentukan gitu kan. Itu enaknya, fleksibel ya dari lokasinya. Terus yang kedua itu waktu. Waktu kerjanya kalau pebisnis ya fleksibel ya. Apalagi kan ada tim, jadi misalnya kita bisa ngambil yang jam segini, pengecekan jam segini itu ya kita yang atur dan tim. Terus apa ya, penghasilannya. Nah, penghasilannya ini ya nggak terbatas. Ya memang kalau bisnis dari merintis dari nol ya, ya ada yang mungkin dari start yang sedikit. Nah, nanti kalau udah lama-lama ya bisa lebih dari gaji istilah karyawan gitu kan. Nah, jadi penghasilannya tuh ya naik turun gitu. Kalau naik ya alhamdulillah. Terus kita punya itu ya, otoritas memimpin. Kan kalau di bisnis
apalagi owner ya. Jadi otoritas memimpin ya kita sendiri. Tentunya selalu koordinasi ya dengan tim. Jadi nggak bisa semua keputusan sendiri. Cuman kita ada hak otoritas memang menentukan keputusan itu. Berdiskusi juga dengan tim. Gitu. Terus apalagi kita bisa kenal dengan banyak orang. Kita nanti punya banyak relasi, punya banyak link gitu kan. Karena nanti kita akan ketemu dengan owner-owner yang lain atau customer-customer yang kadang mereka juga punya apa tertentu gitu ya, yang bisa kita gunakan nanti untuk bisnisnya. Terus kalau di bisnis itu ya, kayak ide-ide itu enak, kita kembangkan gitu bisa. Kita bisa bebas mengembangkan ide kita, kayak gitu. Kalau misalnya kita di instansi ya, misalnya ikut kayak di perdinasan gitu, kadang itu idenya nggak bisa di pull up gitu, terbatas. Kalau di bisnis lebih leluasa. Oke, mungkin itu. Iya, kalau yang saya tangkap di sini mungkin ini koreksi kalau salah ya kayak Kak Fadila ini kelihatannya memang ini ya suka kebebasan ya, fleksibilitas gitu. Orangnya tuh yang apa ya? Ya itu tadi suka kebebasan, fleksibel kayak gitu. Iya. Bener nggak Kak? Kalau terlalu, iya benar. Kalau terlalu diikat nanti sulit, karena kita memang beda ya kadang setiap tipe orang kan berbeda ya. Jadi kayak saya itu bisa berkembang kalau memang kreativitasnya tuh itu dikasih ruang gitu loh, ruang kreativitas gitu gitu. Tapi dulu sebelum ada di dunia bisnis memang sudah ada, apa pernah jadi karyawan juga gitu Kak, kantoran atau gimana? Atau memang Pernah, sudah pernah, enggak pernah pernah. Jadi setelah SMA itu saya 2 tahun di notaris oh waktu itu. Fokusnya di itu ya, apa, pencatatan laporan gitu. Jadi kalau menurut saya memang kadang penting ya kita mungkin awal jadi karyawan dulu nggak masalah karena itu kan nanti ada pengalaman untuk menjadi oh seperti ini gitu. Jadi kadang itu seorang owner itu dimulai dari karyawan dulu memang kadang dari eh, kerja apapun lah pasti nanti ada kayak pengalaman yang bisa kita ambil kayak gitu. Nah, sejak kapan nih Kak tertarik di dunia bisnis? Nah, waktu itu sejak kuliah ya, kayaknya saya kan beasiswa ya, full kuliah itu. Terus Oh, saya rasa kok kayaknya ya butuh pemasukan lagi gitu. Terus ada yang nawari, ah gimana kalau nyoba ini gitu ya. Waktu itu masih reseller, kayak reseller baju, reseller kuliner. Jadi mereka produsen, terus saya menjualkan gitu kan. Akhirnya nyoba jadi reseller, oh ternyata itu ya menghasilkan gitu lah. Nah, dimulai waktu itu ya pas tahun 2000 berapa? 2013-an. oh Oke, terus. berarti berarti memang suka bisnis itu semenjak kuliah di tahun 2013 itu ya Kak ya? Iya, semenjak itu kayak istilahnya apa ya? Kepepet gitu mungkin ya. Karena kondisi anak kuliah gitu kan kadang mungkin ada yang kurang atau apa gitu kan kita harus berpikir ulang. Oh iya, berarti nggak bisa mengandalkan ini gitu. Mungkin kita harus ada solusi lain gitu. Nah, ada pengalaman yang tidak terlupakan nggak sih Kak, atau pengalaman berkesan gitu selama Kak Fadila ini menjalani bisnisnya, atau pengalaman yang apa ya, jadi pelajaran banget yang sampai sekarang tuh benar-benar Kak Fadila tanamkan gitu di bisnis-bisnisnya. Pengalaman itu pernah ya ada karyawan itu kan memang sudah ya seperti sudah klub gitu kan ya sudah expert tapi udah apa disitu keluar keluar buka usaha sendiri kayak itu pengalaman yang kayak sampai sekarang itu inget gitu loh dan itu nanti mungkin untuk pelajaran di bisnis selanjutnya kan waktu itu nah saya terapkan di bisnis ini. Apa tuh Kak? Apa ya maksudnya? Poinnya tuh apa tuh Kak? Yang menjadi Jadi pengalaman berkesan. kan kalau ada karyawan kan misalnya udah bisa ya kita serahkan eh, beberapa pekerjaan atau apa ya terus mereka kan bisa contohnya ya terus oh buka sendiri ternyata nah itu dulu kan tak saya pikir aja gimana sampai sedih gitu loh tapi untuk kedepannya sepertinya oh nggak masalah lah yang penting kan rezeki masing-masing jadi nggak ada masalah sebenarnya kan setiap orang itu kan itu ya punya mindset sendiri
Jadi saya atur, oh ya sudah nggak masalah. Meskipun dia nanti buka itu ya rezeki kan masing-masing jadi nggak bisa sama. Jadi meskipun Hmm. nanti kedepannya nanti ya kan karyawan, oh ternyata bisa nanti buka ya nggak ada masalah. Kayak gitu. Oh iya iya. Jadi Kak Fadila ini punya pengalaman yang apa ya, karyawannya Kak Fadila ini setelah setelah bekerja sama Kak Fadila kemudian punya bisnis sendiri gitu ya kayak yang mungkin bisnisnya itu hampir mirip juga Kak. Ya, ya hampir sama. Oh, oh iya iya, diduplikasi gitu ya. Itu kan yang pertama bisnisku kan Puyuhai itu kan rumah makan ya. Iya. Nah, rumah makan. Jadi dia buka buka sendiri gitu loh. Nah, waktu dulu kan sempat saya gimana ya kayak bawa hati gitu kan, namanya juga awal-awal. Nah, tetapi makin lama makin saya atur, oh nggak masalah lah rezeki masing-masing. Toh dia juga sekarang udah waktu itu cuma bertahan berapa bulan gitu, nggak berhasil gitu loh. Iya. Jadi harus saya evaluasi sendiri, saya ambil oh memang rezeki itu masing-masing, nggak ada masalah kayak gitu. Cuma masih membekas kayak oh ya padahal dulu saya yang ajari gitu ya dari awal udah bisa kayak saya percaya ternyata buka sendiri. Berarti ada ketraumaan juga nggak sih Kak kalau jadi benar-benar selektif untuk memilih karyawan kayak gitu kalau Kak Fadila gimana? Iya, dan ada beberapa mungkin seperti mungkin resep atau apa itu ya harus dijaga baik-baik dan lain-lain itu. Heeh. Iya, Cuman kembali lagi ya kan, oh namanya juga orang ya, misalnya kalaupun dia bisa seperti itu ya nggak ada masalah. iya betul. Misalnya. Rezeki tidak tertukar ya Kak, insya Allah ya. Iya, iya. Nah, bisnis apa aja sih Kak yang sudah pernah Kak Fadila jalanin? Tadi kan sudah ada reseller ya waktu awal-awal suka bisnis gitu ya, menjadi reseller. Kemudian Oh apa ya lagi tuh Kak? reseller itu. Reseller baju Rabani, merek ada kan merek Rabani itu, yang Ya, brand muslimah itu. Terus ada lagi itu tas etnik, tas yang itu etnik dari mana itu? Tas etnik home kalau nggak salah ya. Jadi tasnya itu khusus etnik gitu loh, lucu-lucu gitu. Terus abis itu ada itu produsen waktu itu kue apa itu bakpia itu loh, bakpia yang ada di sana Bangkalan itu tak jualkan. Terus pernah lagi herbal kayak kayak herbal. Jadi beberapa banyak beberapa brand. Kan masih kayak belajar gitu kan awal-awal. berarti Kak Fadila ini dimulai dari reseller gitu ya, Hmm. reseller kemudian langsung ke ini ya, Puyuh Hai ini ya kayak dari Kalau reseller. itu ya kan suka itu ya di sana. Kayak makan di mana gitu kan. Terus kebetulan memang basically saya sama ibu saya itu kan memang bisa masak gitu loh. Ibu saya kan dulu kan punya usaha itu kuliner juga. Cuma kan beda sama Puyuha ya. Beliau ada sendiri gitu. Iya, Basically iya, dari iya. orang tua ada usaha itu. Jadi kayak bisa gitu loh. Terus nah waktu itu ada kesempatan terus pas waktu itu sebenarnya coba-coba aja buat menu terus tak kasihkan sama suami kan di kantor itu tak kasih bekal gitu loh. Nah terus teman-temannya nyoba kayak senang semua. Nah itu baru saya tuh mulai produksi baru itu kayak Puyuha itu kan itu waktu itu 2016-an ya waktu Puyuha. Nah itu baru yang kayak bener-bener oh saya fokus di situ jadi gak reseller lagi kan udah fokus produsen lah istilahnya gitu. Puyuha itu 2016-an. Wah, berarti memang ini ya Kak, dari yang terkecil dulu ya Kak Fadila tuh reseller reseller kan kita menjual produk orang lain ya, menjual kembali produk orang lain kayak gitu sampai akhirnya Kak Fadila bisa punya apa namanya produk sendiri, jadi produksi sendiri kayak gitu ya. Nah dari Terus banyaknya yang bisnis atau ya Kak, ini apa? Lanjut tadi ya kan baru Puyuh ya tadi kan. Ya, yang mm-mm. bisnis itu tadi loh. Kan ada lagi yang itu, McCafe itu Oh selanjutnya itu. iya, Kalau yang McCafe ini itu sebelum Puyuh ini ada Cakra Langit dulu dah. Cakra Langit ini itu software house. Jadi jasa pembuatan aplikasi sesuai dengan jurusan kuliah saya kan ya. programmer. Nah, jadi itu kita develop waktu itu sekitar 2015 malahan itu. Yang Wah, itu, tapi masih biasa aja. Masih kayak nyoba-nyoba gitu. Terus agak agak apa ya, melayani instansi itu ya 2017-an yang Cakra Langit.
Jadi apa ya, dua bisnis berjalan waktu itu memang, kuliner sama jasa aplikasi untuk yang Cakra Langit. Masya Terus Allah. Dan selanjutnya ya, ada yang satunya itu ya McCafe itu. Kalau yang McCafe Lamongan itu baru kurang lebih 1 bulanan. Itu ada wow, kafe kafe di Lamongan. ya. Kalau Puyuh Hai ini dia kan catering ya Kak. Itu sudah ada tempat rumah makannya sendiri kah? Iya, jadi waktu kemarin itu kan saya di Kediri ya, itu ada rumah makannya. Terus ini suami kan mutasi ke Lamongan. Ya. Jadi ini mau pindah, makanya ini mungkin saya dari branding mungkin nanti. Masih diskusi sama tim nanti Oh, untuk Masya yang Puyuh Hai. Allah ya. Yang rumah makannya itu ya. Kalau yang catering kan memang bisa dikerjakan di rumah kan kalau itu. Iya, betul. Oke. Nah, dari banyaknya bisnis ya Kak, Kak Fadila juga mungkin sudah mencoba untuk apa ya, reseller tadi itu mencoba jual banyak produk dari berbagai ini Ya. ya, bidang gitu ya. Nah, kira-kira Kak Fadila ini tuh excited bisnisnya itu di bidang apa sih Kak? Fashion kah, kuliner kah, atau jasa yang sesuai dengan passionnya Kak Fadila gitu ya. Dan kenapa excited di bidang itu Kak? Kalau saya kayaknya di kuliner ya, lebih tepatnya. Karena kalau kuliner itu potensi pasarnya itu luas. Kan itu ya, makanan sama minuman itu kayak vital ya, dibutuhkan semua orang. Setiap individu pasti butuh makan dan minum kan. Dan itu pasti orang itu sehari kan bisa minum beberapa kali, makan beberapa kali gitu. Itu jadi sangat berpotensi sekali. Dan ini tuh bisnis apa minuman sama makanan ini menjangkau beberapa segmen pasar. Jadi kita bisa masuk ke anak-anak, ke dewasa, orang tua, masuk semua. Jadi kuliner ini bisnis yang paling oke menurut saya. Kalau di jasanya sendiri sekarang ini berarti sudah berjalan dari 2015 ya Kak ya? Ya, udah 8 tahunan ya. 9 tahunan. Eh, Masya Allah ya Sebenarnya berarti. Itu semua sebenarnya ini bagus ya. Sebenarnya ya untuk Kak? yang bisnis software house ini ya, itu juga berpotensi ya, karena sekarang ini kan kalau kita lihat semua kan sistemnya digital kan. Iya Kayak betul. misalnya ya kan apa-apa kan pakai aplikasi gitu kan. Jarang kan yang manual. Ya. Bahkan untuk pendaftaran aja sekarang misalnya pendaftaran di rumah sakit itu kan online kan kadang nggak perlu ke sana. Nah, sebenarnya ini juga menurut pandangan saya ya, ini juga saya juga ya sama aja seperti kuliner ya berpotensi juga ini nantinya. Karena kayaknya Indonesia ini menuju digital juga kayaknya. Udah mulai melek digital gitu loh. Meskipun di desa-desa juga udah lumayan kan, orang-orang Iya, udah bisa sosmed dan lain-lain. iya, inovasi digitalnya semakin tinggi ya Kak. Ya. Nah, pernah nggak sih Kak ngerasa takut gagal dalam menjalankan bisnis gitu ya? Terus kalau misalnya memang pernah gitu ya Kak, gimana sih Kak Fadila tuh cara mengatasi perasaannya tuh gimana Kak atas ketakut gagalannya itu Kak? Kalau gagal itu ya wis jelas ya itu, jelas jelas ada. Misalnya tapi gini, kalau untuk kegagalan ya apalagi masih muda itu kayaknya nggak masalah ya. Jadi kalau untuk anak-anak usia muda itu ya mencoba bisnis gagal itu nggak ada masalah. Anggaplah itu pembelajaran gitu kan. Itu hal yang biasa. Kalau kalau apalagi ya usia masih muda itu nggak masalah. Rasa takut gagal, rasa cemas dan lain-lain itu jelas ada itu. Tetapi yang kita utamakan kan kita pikirkan dulu ya ini. Eh, kita pikirkan prosesnya juga ya, bukan hasilnya. Prosesnya gimana, gimana itu kita nikmati, kita jalani gitu. Jadi nanti enjoy, enak gitu loh. Meskipun ya selain di sisi lain ada, ya nanti gimana ya, 50-50, gagal atau enggak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati aja. Nanti pasti ada problem solvingnya nanti, kalau kita sudah menjalani. Tapi kalau belum dijalani tapi udah dipikir terus ya, takut ini, nggak jalan-jalan, bahkan nggak buka nanti bisnisnya. Coba gitu, coba dulu nggak masalah. Terus misalnya ya ada ketakutan kan, ada takut gagal, takut ini. Kita juga harus
berpikir tentang itu, kesuksesan juga. Kalau ada orang bisnis sukses itu kan dulunya pasti pasti itu kayaknya pasti ada pernah lah kegagalan. Kayaknya jarang ya ada orang satu bisnis itu langsung gitu. Beda kalau apa itu namanya, yang dari warisan bisnis itu loh, kayak mungkin dari orang tuanya, kayak meneruskan ya, itu mungkin kayak 90% lah bisa gitu. Tapi kalau merintis biasanya memang rata-rata pebisnis itu ya ada gagalnya, tidak ada masalah. Terus apa ya, untuk mengatasi itu, kita fokus aja sama konsep kita, fokusnya ke tujuan kita apa, jangan terlalu mendengarkan itu, omongan orang. Kadang itu kita mau bisnis ya, kita cerita ke siapa, itu malah kadang dilemahkan, nggak malah dikuatkan kadang. Kamu nggak takut nanti ini gitu. Kamu ke orang tua juga, jangan itu resiko ini misalnya gitu. Semua pasti gitu. Nanti kita pilah-pilah sendiri mana yang oh ini perlu memang sarannya kita pakai, oh ini enggak gitu. Kayak gitu. Oke, menarik banget nih Kak Fadila. Jadi di antara semua bisnisnya itu Kak Fadila masih turun tangan langsung juga Kakak untuk handle bisnisnya? Semuanya ya, semua turun langsung cuman ada porsinya ya. Jadi bukan Superman, bukan super entrepreneur. Jadi kalau mungkin awal merintis memang iya. Semua itu saya harus bisa. Semua saya pikirkan harus bisa. Kalau sekarang eh, semua memang saya tahu, maksudnya oh ini seperti ini gitu. Cuman eksekusinya tuh ada timnya gitu. Sudah ada timnya sendiri. Tetapi saya tuh sedikit tahu tentang banyak hal. Jadi untuk seperti misalnya manajemen keuangan, jadi saya tahu. Oh seperti ini tahu. Cuma untuk terjun langsung itu ada timnya. Mungkin saya secara global pengecekan secara global aja. Gitu. Nah, tadi sudah di-spill juga ya masalah keuangan ya, Kak ya. Nah, Oh cara ya, dari apa cara mengatur keuangan di bisnis tuh gimana sih, Kak? Supaya cash flow-nya sehat kayak gitu, Kak. Apalagi Kak Fadila ini punya banyak juga nih ya, apa namanya, sumbernya gitu loh. Gimana tuh, Kak, cara mengaturnya? kalau saya itu yang pertama ya, kita harus mengatur rencana keuangan. Jadi rencana keuangan tiap bisnis itu ada. Itu kan ada bagiannya ya, nanti kita bisa nyerapat juga. Oh rencana keuangannya seperti ini. Habis itu yang kedua itu, ini paling penting ya. Kita harus memisahkan rekening pribadi kita sama rekening bisnis gitu. Jadi nggak boleh campur antara uang bisnis sama uang pribadi. Apalagi kalau sudah ada timnya enak. Jadi sudah ada rekening untuk bisnis. Jadi nggak bakal campur sama kita. Ini kan untuk yang apa awal-awal pebisnis itu kan biasanya pokoknya jadi satu gitu ya. Mau ada pemasukan omset, mau uang pribadi jadi satu semua sampai nggak tahu ini tuh uang yang saya mana, uang usaha yang mana, pokoknya ada segini, mau belanja, harus dibelanjakan semua, kadang gitu kan. Makanya bingung nanti. Terus mau pulaan, nggak ada uangnya, kepake soalnya kan, misalnya gitu. Nah, itu mungkin yang poin paling penting untuk pebisnis awal kan. Kalau sudah masuk ke level selanjutnya itu enak sih sebenarnya. Udah apa? Udah terpisah sendiri. Bahkan laporan detailnya kan ada itu. Mau harian, bulanan ada. Terus apa ya? Kita kalau di keuangan itu ya harus ada pencatatan kan yang tadi. Pencatatan arus kasnya itu yang harus baik. Meskipun masih pebisnis awal itu kalau bisa ya belajar sedikit gitu loh tentang kan nggak bisa anu ya membayar orang kan kita istilahnya awal itu. Nah kita minimal belajar sedikit. Oh arus kasnya seperti ini, sedikit sedikit kita catat sendiri untuk yang awal. Terus kalau udah masuk ke level selanjutnya itu ya, saya punya punya partner gitu kan, udah punya tim, kita ada pengalokasian itu biaya untuk operasional dan non produksi. Jadi kalau di bisnis itu kan misalnya ada omset masuk ya. Nah, itu kan kita pilih ya, profitnya berapa. Terus habis itu nanti ada biaya apa aja yang harus kita transfer lah ya tiap bulannya gitu kan. Misalnya operasional, oh listrik, wifi, BDM itu harus apa tercantum semua. Jadi ada uang segini tuh nanti dikirain apa ya? Untung kita semua itu enggak nanti ada listnya pencatatannya. Oh profit bersihnya segini. Ini biaya personalnya segini. Untuk non produksi, untuk apa biasanya? Kayak untuk
scale up usaha itu kan ada kan bisanya. Nanti atau untuk reparasi ini tuh untuk apa? Kalau di keuangan misalnya perbaikan fasilitas itu loh kadang misalnya oh ini butuh ganti itu ada sendiri juga keuangannya disisihkan gitu loh istilahnya. Oh ini part ini gitu. Jadi nggak campur jadi satu. Dan kalau mau ada pengeluaran apapun juga kayak harus sesuai. Nggak bisa uang ini ya udah dipakai dulu semua gitu. Nggak bisa begitu. Ada sendiri. Terus yang tadi itu keuntungan itu kita alokasikan juga ya keuntungan dari bisnis itu secara proporsional. Jadi nggak ugal-ugalan. Jadi kalau oh tahu untuk banyak terus langsung aja gitu. Jadi ada porsinya. Oh ini nanti untuk pengembangan ini. Oh ini masuk ke rekening pribadi. Oh ini untuk ini. Ini untuk sosial misalnya. Kayak ada proporsinya dari keuntungan itu. Yes, yang tadi yang sudah saya spill itu ada pengalokasian untuk scale up usaha itu. Jadi setiap ada profit yang masuk itu ada berapa persennya untuk scale up itu dana kayak cadangan kita nanti untuk kita berkembang gitu loh. Nanti itu bisa juga untuk oh nanti mungkin mau nambah anu apa gitu ya, fasilitas apa gitu atau bahkan menambah cabang itu tadi kan bisa juga dari dana scale up kalau udah besar loh ya bisnisnya. Kayak gitu. Lanjut. Oke, Masya Allah. Iya, iya. Memang perlu itu tadi ya kalau misalnya mungkin ada biaya penyusutan gitu ya Kak. Terus juga Iya, ada ini apa ya harus dipersentasekan juga ya mungkin ya di pengalokasian ke sini itu berapa persen kayak gitu mungkin ya Kak ya. ya. Nah, Kak, nah ini kan sudah dari tahun 2013 ya tadi. Berarti Kak Fadila dulu umur berapa ya Kak? Usia berapa tuh? Dari berapa ya? 22 ya waktu itu ya. Ya, puluhan Biasa ya. Iya, ya 20-an. masih iya masih muda sekali ya waktu itu memulai bisnisnya. Nah, ada nggak sih Iya. Kak suka duka gitu ya? Dari dulu, dari pertama gitu ya Kak Fadila apa berjalan di dunia bisnis gitu ya sampai sekarang. Suka dukanya tuh apa sih Kak? Suka duka ini apa? Mau suka apa dukanya dulu? Eh, kalau Kak Galuh biasanya dukanya dulu, dukanya dia. Dukanya dulu ya. Yang duka, Sedih dulu. ya. Biar yang sukanya ada di akhir. Suka duka berbisnis. Yang pertama ya, ini meskipun udah usia maksudnya udah berpengalaman, tapi ini tetap kayak kita tuh ada suka duka yang untuk berpikir ini loh, berpikir mencari ide untuk menciptakan sistem yang terbaik ini. Ini tuh masuk ke dukanya ya. Dukanya seorang pebisnis itu kita berpikir terus itu nanti. Gimana menciptakan sistem kita ini? Karena tiap bisnis itu sistemnya berbeda. Sistem untuk di bisnis kuliner berbeda, nanti untuk bisnis yang jasa aplikasi itu beda. Nah, kita harus berpikir keras ini. Ini bahkan bisanya di atas karyawan ya untuk berpikir ini. Kalau karyawan kan manut, kamu dikasih job ini ya wis dilakukan. Kalau kita kan enggak. Kayak kita yang membuat gitu loh. Kita yang membuat konsep itu. Gimana kita membuat ini supaya enak gitu di bisnisnya. Jadi dukanya itu kita menciptakan sistem yang terbaik itu gimana gitu. Terus gimana nanti dengan sistem itu kita bisa mengatur, mengontrol segala bisnisnya gitu. Biar enggak nanti istilahnya kita di dari segi apapun ya dari karyawan dari apapun biar nggak terbebani gitu loh dengan ini jadi kita harus menciptakan sistem itu nanti dari itu kita akan berpikir oh sistem itu bisa dijalankan dan ada tim ada karyawan nanti semuanya itu didukung sama kinerja para stafnya kalau kita udah menciptakan sistem yang baik kalau stafnya nggak bagus ya itu juga nggak bisa nanti semuanya harus dipikirkan. Terus dukanya juga itu apa ya? Kita akan dibayangi dengan resiko-resiko juga dari segi omset misalnya kan. Kan kalau karyawan itu stagnan ya gajinya misalnya 1 juta gitu kan ya 1 juta aman kan setiap bulan 1 juta. Kalau kita kan enggak. Kalau kita itu ya tiap hari itu pasti ini omset naik turun gitu. Kalau naik ya aman. Kalau turun kan kita berpikir lagi. Kalau turun tambah turun itu berpikir lagi ini apa yang salah, apa yang harus diperbaiki gitu kan.
berpikirnya double, 2 kali dari karyawan kan jelasnya. Terus apa lagi? Itu dukanya ya. Kita itu tanggung jawabnya sangat besar. Kalau karyawan tanggung jawabnya mungkin satu satu job desk ya misalnya kan, karyawan keuangan misalnya, keuangan aja. Kalau kita semua tanggung jawab. Kalau ada apa-apa ya kita yang kena kan dari semuanya. Mau dari SDM-nya, pelayanannya, kalau dari makanan dulu ya, terus rasanya gimana, kebersihan, semuanya, semua aspek pencatatan, laporan, detailnya. Secara umum itu kan tanggung jawab kita semua. Meskipun nanti kita ada itu ya staf khusus kan untuk ini, tapi secara umum kita yang akan tanggung jawab kalau ada apalagi ada komplain gitu kan. Kita yang harus ada problem solvingnya. Terus apa ya paling sukanya sekarang? Sukanya itu kalau omset naik gitu ya. Iya, itu jelas senang. Nah, kayak gitu-gitu kan. Omset naik itu menjadi itulah kesukaan orang pebisnis. Sukanya omset naik. Kemudian staff atau karyawannya itu jujur, terus tanggung jawab, menjalankan jasa dengan baik, disiplin. Nah, itu sukanya. Terus apalagi ya? Terus sukanya kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang lain ya, membuka lapangan kerja, gitu-gitu itu sebuah kepuasan yang ada sendiri nanti. Gitu. Oke. Iya, memang tanggung jawabnya besar ya Kak ya sebagai seorang owner ya. Ya, Tapi banyak juga sukanya kayak gitu ya. Sukanya ini mungkin nggak terbayangkan gitu ya, nggak bisa dibayangkan dan mungkin tidak terbayarkan juga ya. Kayak yang tadi Kak, selain omset jelas maksudnya ya itu sebetulnya itu apa ya bisa dibilang bonus juga ya kalau misalnya kayak omsetnya tiba-tiba apa meningkat kayak gitu. Tapi kepuasan yang lainnya itu tuh ketika mungkin kita punya tim yang solid gitu ya Kak ya. betul betul. Iya. Nah, Kak, ini kan Kak Fadila ini kan ownernya ya. Tadi juga dijelasin tuh apa ya sejumlah tanggung jawabnya gitu ya Kak sebagai Ya. seorang owner. Iya. Cara membagi waktunya tuh gimana nih Kak dari ketiga bisnis yang sekarang apa masih berjalan ini gitu ya sedang berjalan gitu gimana cara membagi waktunya Kak? Kok cara membagi waktu ini sudah ada schedule-nya biasanya. Kayak misalnya jadi setiap mungkin hari kan kalau jam kerjanya itu Senin sampai dengan Jumat ya kalau yang di kafe itu. Kalau yang rumah makan ini kan mau dipindahkan ke sini kan masih belum ya. Kalau catering kan kalau ada order itu kan langsung bisa. Kalau yang kafe ini kan udah ada jadwalnya Senin sampai Jumat. Nanti schedule-nya saya bisanya jam berapa, hari apa itu ada sendiri. Nanti ya misalnya saya nggak bisa ada apa gitu ya diganti kayak ini misalnya seharusnya ini kan misalnya abis ini ada meeting gitu kan saya pindah ke jam berapa gitu saya ada ini jadi pengaturan jadwal itu kita sesuaikan dengan job desk saya yang biasanya saya lakukan atau apa kalau ada tambahan gini berarti ada yang digantikan dipindah ke harinya atau apa gitu kayak gitu. Oke, boleh dong Kak kasih apa ya mungkin petuah petuah pesan-pesannya gitu ya untuk teman-teman Bilog nih mungkin juga ada dari followersnya Kak Fadila Puyuhai di sini gitu ya apa nih panggilannya Puyuhai ini Kak ada nggak? Nggak ada, Belum nanti ya tak belum. pikirkan ya. Nah, iya. Ya, iya. Jadi apa gitu kak? Ada nggak sih pesan-pesan buat kita nih yang ingin memulai bisnis sejak masih muda gitu ya kasusnya? Boleh dong kak? Silakan. Pesannya gini, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus menunggu menunggu tua gitu kan? Maka pesan atau motivasi itu ya tidak akan berarti ya tanpa aksi untuk mengeksekusi. Gitu aja. Dicatat Oh, ya. bener bener bener. Ya tadi kak boleh diulang kak, biar Oke, teman-teman mungkin catat nih.
Bilang, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus menunggu tua, gitu kan? Nah, maka dari itu pesan atau motivasi apapun itu tidak akan berarti tanpa aksi untuk mengeksekusi. Oke. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi memang harus beraksi dulu ya gitu. Memang harus mengeksekusinya dulu gitu ya. Ya, Dijalanin aja dulu kayak gitu. Pokoknya nggak perlu takut gitu ya. Ya terencana itu udah pasti harus ya Kak, perlu gitu ya. Perlu direncanakan, perlu membuat strategi dan sebagainya gitu. Tapi yang paling penting juga adalah menjalaninya, aksinya gitu ya Kak. betul. Tetap ya konsep. Semua bisnis itu kan ada konsepnya. Cuma kan tetap ya harus dijalani. Kalau cuma konsep aja kan nanti nggak ada eksekusinya kan berarti nggak jadi nanti. Iya, Gitu. betul, betul, Bun. Eh, ini ada Kak Rani Suryani. Assalamualaikum, Bun. Untuk punya komunitas UMKM itu langkah-langkahnya gimana ya? Nah, kalau Kak Fadila sendiri ini ada ikut komunitas juga nggak, Kak? Oh ya, saya ikut komunitas. Komunitas apa aja tuh, Kak? Mungkin ada teman-teman yang ini butuh Mm-mm. komunitasnya. Ya, kalau di Lamongan nanti bisa gabung di komunitas UMKM Lamongan. Itu ada, namanya Preman itu, pejuang entrepreneur Lamongan itu. Itu ada untuk kumpulan dari bisnis-bisnis yang ada di Lamongan loh ya ini khususnya. Itu kita yang untuk usaha dari yang kecil sampai besar itu wadahnya ada. Dan nanti kita ada pembagian dari tiap kecamatan. Jadi UMKM yang ada di kecamatan mana, mana gitu ada sendiri. Nanti bisa nyari itu eh, di WhatsApp grup itu biasanya kan komunitasnya. Terus ada pertemuan juga biasanya untuk UMKM. Nah, langkah-langkahnya cara untuk ikutnya ke sana gimana tuh, Kak? Kalau dari Eh, itu tadi dari teman mana ini nih? ya. Lamongan ini ya. Untuk yang wilayah Iya, Lamongan ya. ya, ya. Ya biasanya nanti itu ada invite grupnya nanti bisa misalnya kan ini tahu infonya dari saya ya nanti tak kasih invite untuk masuk ke grupnya nanti sama admin dimasukkan nanti. Setelah itu biasanya nanti Oh, kayak isi data mungkin nama-namanya siapa, usahanya apa kayak gitu. Udah bisa masuk. Nanti itu enaknya oke. apa? Di sana itu diarahkan ya nanti. Kalau mau produknya ini UMKM kan sekarang harus punya NIB itu ya, semua usaha kan. Nggak hanya kuliner ya, apapun harus ada nomor induk berusahanya. Nanti konsultasinya, oh ini gimana gimana ada di sana. Terus kodenya berapa untuk usaha ini tuh ada ngurusnya. Bisanya malah bisa gratis kalau ada komunitasnya itu kan. NIB, terus kalau yang makanan itu ada sertifikat halal, perizinan, itu semua nanti diarahkan kalau di UMKM ini. Iya, itu kalau misalnya ada teman-teman yang tinggal di sekitaran Lamongan, mungkin bisa langsung tanya ke Kak Fadilah ya. Tapi di berbagai kota tentunya juga ada komunitas-komunitas lainnya. Iya, Eh, Biasanya mungkin di Instagram gitu juga ada sih. Adminnya mungkin iya, bisa menjelaskan langkahnya ya, biasanya kayak gitu. iya. Kak Rani. Oke. Nah, Kak Fadilah, oke. Tadi sudah ada pesan-pesannya buat teman-teman ya. Boleh dong Kak, info produknya Kak, info produknya Kak Fadila gitu ya. Barangkali Oh iya, mungkin eh, ya lagi ada penawaran menarik, produk baru gitu dari apa nih produk-produknya Kak Fadila nih. Dan mungkin aja ada Beloved atau followersnya Kak Fadila di sini yang memang apa ya butuh gitu. oke. Untuk Beloved, ini yang pertama jangan lupa di follow dulu ya IG-nya. Kita follow sama share kan biasanya biar mengupdate nanti info-info. Itu ada di Instagram yang pertama itu @mccafe_lamongan, MEG Cafe Lamongan. Terus yang kedua itu Puyuhai yang buat ini ya saya live ini @puyuhai. Terus yang ketiga Cakra Langit Developer. Oke. Terus setelah itu untuk yang pertama untuk McCafe dulu ya. McCafe Lamongan ini ada di itu apa kafetarianya Mall Pelayan Publik Lamongan. Kan setiap
sekarang setiap kota kayaknya ada ya MPP itu. Jadi semua pengurusan perizinan kan jadi satu sekarang, satu pintu. Nah itu kan ada kafenya, nah itu punya saya Make Cafe Lamongan ada di situ. Menu-menunya ada minuman, dari ice tea, nanti ada ice blend, coffee, ice coffee, terus bolehlah nanti kakaknya yang mampir ke sana, kalau ke Lamongan ya. Ada es coffee. Nanti, kalau terus saya tuh juga kolaborasi dengan UMKM Lamongan. Jadi untuk UMKM Lamongan yang mau nitip produk bisa nanti di cafe saya. Saya sediakan etalase khusus untuk produk UMKM Lamongan. Jadi mereka nggak perlu bayar tempat, sudah langsung nitip di situ bisa. Saya juga sediakan apa showcase untuk produk minuman UMKM, terus produk kering itu di etalase itu. Terus apa lagi? Oh ya jamnya itu ya. Kalau jam kafe itu dari jam 7 sampai 15.30 bukanya. Sementara ini Senin sampai Jumat karena mengikuti pelayanan di mall ya. Senin sampai Jumat. Terus apalagi yang kedua bisnis. Ini mau ditanggapi dulu nggak yang pertama ini? Iya, iya. Ya, menarik banget ini, Kak. Betul-betul support UMKM ya. Ya, Sudah disediakan apa tuh tadi showcase-nya etalase. segala macam etalasenya buat teman-teman UMKM yang memang mau menitipkan produknya di Make Cafe gitu ya, Kak. Oke, lanjut, Kak. Terus kalau untuk yang Puyuh Hai ini kan memang dulunya itu rumah makan dan catering ya di Kediri karena mutasi ke sini jadi kan ini belum persiapan, masih masih persiapan apa ya, rumah makannya. Kalau catering itu kan kalau ada order dikerjakan gitu. Jadi fleksibel sekali yang catering ini. Rumah makannya nanti saya infokan kembali ya. Entah mau rebranding lagi atau gimana. Menunya itu spesial kremes rempah. Kalau di Puyuh itu ayam, puyuh, bebek itu pakai kremes rempah, sambal pencit. Nah itu terinspirasi waktu kuliah di Bangkalan itu kan, di sana kan itu ya, kan bebek, bebek apa itu? Seperti bebek yang di Bangkalan itu. Nah itu kan pakai sambal pencit. Nah itu saya adopsi dari sana. Yang untuk Puyuhai. Oke, ditanggapi yang ini Puyuhai barangkali. Iya, jangan lupa nanti tungguin infonya ya. Info apa nih rumah makannya nih. Insya Allah Ya, mungkin ada di mana, Kak? Boleh di-spill nggak tuh di di mananya? boleh Oh, di di Lamongan. Kecamatan Tikung. Ya di Lamongan nanti di Kecamatan Tikung rencananya. Oke, tuh catat ya teman-teman nanti barangkali pas pas apa nih apa grand opening ya biasanya ya. Itu Ya ada boleh. eh, ada promo-promo tuh boleh tuh langsung ke sana untuk warga Lamongan ya. Betul. Oke, Yang boleh satu selanjutnya lagi nih. ya, Hmm, yang Cakra Langit ya. Cakra Langit ini software house, ini jasa pembuatan aplikasi. Jadi apapun instansi atau pebisnis yang membutuhkan aplikasi itu bisa kita develop, kita bisa membuatkan aplikasi itu. Jadi saya sebagai programmer dan tim gitu, nanti kalau misalnya mau mau membuat sebuah aplikasi bisa konsultasi dulu. Oh, saya butuhnya ini, fiturnya ini gitu. Nah, nanti kita kita buatkan dulu RAP-nya oh seperti ini, biayanya seperti ini gitu. Jadi khusus untuk semua aplikasi itu kita bisa kerjakan. Oke, sudah. iya, apalagi biasanya UMKM itu kan memang punya keterbatasan masih masih ada keterbatasan ya Kak, baik dari SDM, kemudian juga dari segi keuangannya kayak gitu ya. Jadi mungkin menggunakan jasa apa nih tadi software house ya Kak ya. Iya, pembuatan program apa programmer Aplikasi, ini tuh mungkin eh, apa pembuatan aplikasi. pembuatan aplikasi ini mungkin memang ini ya dibutuhkan untuk teman-teman UMKM yang memang masih bertumbuh dan apalagi sekarang juga sudah peralihan ke digital ya. Jadi ini sangat penting nih teman-teman boleh banget langsung hubungin ke @cakra langit Cakra developer ya itu betul. ininya Instagramnya.
Tadi kalau untuk Puyuhai bisa langsung dihubungin ke @puyuhai puyuh@puyuh.hai. Kemudian untuk kafenya tadi bisa langsung ke Instagram @meg ya, meg.cafe.lamongan, dan juga untuk software house-nya itu langsung ke @cakra langit developer gitu ya. Dan bisa juga langsung bisa langsung DM atau hubungi admin ya, kayak di sana udah ada nomor WhatsApp-nya gitu, sudah tertera di bio-nya gitu. Bisa langsung saja hubungi ya teman-teman ya. Iya, betul. Oke. Oh iya, tambahan-tambahan. Untuk yang Mac Cafe Lamongan ini, itu Mac-nya itu dari Macpreneur kan. Waktu itu kan kita ada komunitas gitu ya, Macpreneur. Yes. Eh, Macpreneur itu singkatan dari Megilan Entrepreneur. Nah, Megilan itu kan apa? Jargonnya Lamongan gitu. Jadi anak-anak Macpreneur itu boleh sekali nanti main-main ke sana, mau rapat atau apa itu ada. Kita sangat open house untuk UMKM dan tim-tim apa komunitas Macpreneur Lamongan. Wah, keren banget nih ya. Iya, bisa. Jadi mungkin tadi yang butuh komunitas di daerah Lamongan bisa juga tuh main-main ke Make Cafe ya, Make Cafe Lamongan. Barangkali ketemu sama teman-teman apa owner yang lain gitu ya, bisnis yang lain gitu ya. Oke, Kak Fadila ada lagi Kak? Saya rasa cukup sampai. Oke, Kak Fadila sekali lagi ini terima kasih banyak ya Kak Fadila ya sudah mau sharing-sharing, sharing pengalamannya gitu ya, sharing tentang bisnisnya gitu, yang Masya Allah ini luar biasa banget gitu ya, Insya Allah menghadirkan banyak insight, menginspirasi kita semua gitu, apalagi yang kaum-kaum muda ya, yuk untuk semangat gitu ya, semangat memulai gitu ya. Nah, ini semoga sehat-sehat ya Kak ya, Amin. semoga sukses selalu di bisnis-bisnisnya. Ditunggu launchingnya nih tadi, produk barunya, dan juga keberadaan ini ya, Puyuh Hai-nya ya, rumah Ya, makannya. Oke, terima kasih Kak sekali lagi. Dan bagi Bilov nih yang mungkin ketinggalan gitu yang ngikutin obrolan kita hari ini, jangan khawatir, bisa langsung nonton di siaran ulangnya. Nanti insya Allah juga akan di repost di Instagramnya @habelovaid, dan juga nanti kita bisa collab-kan ya sama Puyuhai ya. Atau bisa juga mampir ke YouTube channelnya Habelova, yaitu Habelova Official. Dan kalau Bilov butuh jasanya Habilova nih ya, bisa banget langsung DM ke admin. Atau WhatsApp ke 0823 3124 9017. Ada juga nomor WhatsApp-nya, bisa langsung klik di bio ya. Dan kalau Bilov dapetin insight baru dari obrolan Habilova dengan Kak Fadila hari ini, itu boleh banget berbagi insight-nya di kolom komentar nanti ya. Um, kita sharing-sharing, karena sharing is caring katanya gitu ya Kak ya. Jadi jangan khawatir untuk men-sharingkan insight-insightnya. Oke Kak Fadila, terima kasih banyak ya Kak. Semoga saya sukses juga selalu. terima kasih. Amin. Saya juga terima kasih untuk Habelova dan Bilov ya, dan semua yang menonton hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat ya untuk kalian semua, menginspirasi Amin. kalian semua. Sukses untuk Amin. Belova dan semua penontonnya. Amin. Terima kasih Kak Fadila. Assalamualaikum Sama warahmatullahi Jaga wabarakatuh. Ron, Waalaikumsalam, bye. Bye. Terima kasih Bilov dan Puyuh Hai semuanya ya. Izin saya akhir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.